Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Qin San masih berdiri kokoh dengan raut wajah datar. Kemarahan masih terlihat jelas dari sorot matanya. Memperoleh banyak sisa-sisa ingatan Kaisar Langit membuatnya tetap tenang saat tersulut marah. Pengendalian dirinya melebihi orang yang hidup ratusan tahun. Dia banyak belajar dari sisa-sisa ingatan Kaisar Langit. Qin San tahu, orang yang bertahan hidup adalah yang mampu membaca kondisi sebelum, saat itu, dan mengukur potensi apapun setelahnya. Namun raut wajahnya yang menutupi ketenangan yang sebenarnya. Cukup bagus, kemampuanmu lumayan, cibirnya. Di sisi Yun Fao, kegelisahan mulai menghinggapi dirinya. Dia tidak menyangka Qin San dapat mengimbangi teknik tinju awan hitam miliknya. Yun Fao kembali mengerahkan energi di kedua tangannya. Dia yakin, gerakan kedua tinju awan hitamnya bisa menghancurkan Qin San. Tinju awan hitam gerakan kedua, gumam Yun Fao dalam hati. Dia mengayunkan kedua lengannya ke depan dengan posisi tangan terkepal. Sus, sus. Puluhan, tidak, ratusan bayangan tinju membentuk awan hitam berdengung ke arah Qin San. Kekuatan bayangan tinju yang membentuk awan hitam itu seperti menyerap kekuatan bumi dan langit. Menghancurkan apapun yang dilaluinya. Hutan yang awalnya dipenuhi pepohonan kini seperti lapangan. Debu beterbangan menutupi pandangan orang-orang yang menyaksikan langsung pertarungan itu. Qin San yang merasakan kekuatan luar biasa dari teknik Yun Fao, sama sekali tidak merubah ekspresi wajahnya. Dia masih berdiri dengan posisi tangan di belakang punggung. Sosoknya yang memakai jubah putih kini begitu kontras dengan kondisi kegelapan akibat efek dari teknik tinju awan hitam yang menutupi area itu dari pencahayaan matahari. Qin San layaknya panglima perang yang tetap berdiri tegak dari gempuran musuh. Bayangan tinju yang berbentuk awan hitam terus melaju ke arah Qin San. Hanya beberapa detik, bayangan itu kini menutupi tubuh kecil Qin San. Tekanan dari awan hitam yang terbentuk dari bayangan tinju milik Yun Fao tidak akan dapat ditanggung oleh pengumpulan Qi tingkat 9 puncak. Bahkan alam prajurit surgawi tingkat 6 mungkin akan muntah darah menghadapi tekanan itu. Namun sayangnya, tekanan itu sama sekali tidak berpengaruh untuk Qin San. Pemuda dengan akar spiritual Kaisar, pemilik ingatan Kaisar Langit dan pagoda 9 tingkat. Saat mendapat tekanan teknik dari Yun Fao, Qin San bertahan tidak melakukan pukulan balasan karena merasakan pembatas kekuatan tubuhnya tambah retak. Dia sekarang memiliki kekuatan tubuh fana. Sedikit lagi menerobos ke tubuh raja. Sayangnya tekanan teknik tinju awan hitam milik Yun Fao hanya membuat retakan kecil pada pembatas kekuatan tubuhnya. Masih kurang kuat, sayang sekali, gumamnya dengan suara kecil. Meskipun demikian Yun Fao yang seorang prajurit surgawi tingkat 5 puncak mendengar jelas gumaman itu. Pendengaran kultivator akan semakin tajam seiring peningkatan kultivasinya. Ratusan bayangan tinju yang berbentuk awan hitam jatuh ke atas Qin San. Suaranya seperti gemuruh hujan disertai angin. Tekanannya bahkan langsung merobohkan setiap batang pohon yang ada di bawahnya. Qin San mengangkat tangannya ke langit seperti akan menopang ratusan bayangan tinju itu. Apa dia akan menahan pukulan Yun Fao dengan tubuhnya? Qin San sudah gila. Dia menggunakan tubuhnya untuk menahan teknik tinju itu. Apa dia mau bunuh diri? Para penonton dari keluarga besar membelalakkan matanya melihat reaksi Qin San terhadap bayangan pukulan berbentuk awan hitam. Tebakan mereka, meskipun tidak mati, Qin San kemungkinan akan mengalami luka berat. Aktifkan, gumam Qin San dalam hatinya. Saat Yun Fao melayangkan tinju awan hitam tingkat 2-nya, Qin San sebenarnya juga diam-diam membuat formasi spiritual jenis formasi pertahanan tingkat 2. Formasi pertahanan yang dibuat tidak tanggung-tanggung. Formasi itu menggunakan teknik nirwanaik dia dapatkan dari sisa ingatan Kaisar Langit.
Namanya formasi pertahanan sisik naga. Kekuatan formasi itu juga tergantung dari kekuatan orang yang membuatnya. Namun Qin San ingin menguji kekuatan formasi pertahanan ini. Kalaupun tidak dapat menahan serangan Yun Fao, setidaknya bisa melemahkannya. Sehingga tidak akan menimbulkan luka berat untuk Qin San yang memiliki kekuatan tubuh fana. Duar, duar, ledakan dahsyat terjadi. Ratusan bayangan tinju Yun Fao seperti bertabrakan dengan sesuatu yang lebih besar. Awan debu menyeruak keluar dari lokasi Qin San berdiri. Semua orang terdiam. Mereka menunggu debu menipis sehingga bisa melihat kondisi di tempat itu. Karena tidak ada ahli formasi di antara mereka, sehingga tidak ada yang tahu, pukulan Yun Fao dihalangi oleh formasi pertahanan sisik naga. Bagaimana mungkin? Apa dia ini manusia? Yun Fao mundur 3 langkah setelah merasakan aura Qin San dari lokasi ledakan malah mengalami lonjakan. Sosok pemuda berjubah putih masih berdiri. Tubuh dan pakaiannya bahkan masih sama seperti sebelum ledakan. Bibirnya menyunggingkan senyum meremehkan. Pandangannya tertuju ke Yun Fao dengan tatapan mematikan. Orang-orang dari keluarga lain terperanjak dari tempatnya menyaksikan itu. Mereka tidak menduga, Qin San bisa bertahan dari serangan Yun Fao. Jangankan luka berat, pukulan Yun Fao tadi bahkan tidak membuat Qin San terluka. Pukulan itu hanya mengotori pakaian putih Qin San dengan debu. Sialan, aku ternyata masih meremehkan saudara Qin San. Cialau awalnya berpikir Qin San paling-paling hanya bisa mengimbangi prajurit surgawi tingkat 5 menengah. Dia tidak menduga kekuatan bertarung Qin San ternyata jauh di atas tingkat kultivasinya sendiri. Qin San ini benar-benar jenius di antara jenius. Kita tidak boleh menyinggungnya lagi, kata tuan muda keluarga Heng Long. Dia kini bersyukur tidak ikut terlibat perselisihan keluarga Yun dan keluarga Qin. Sebelum Qin San datang, keluarga Heng awalnya ingin ikut berdiri di sisi keluarga Yun karena perselisihan sebelumnya dengan Qin San. Adik San, makin kuat. Keluarga Qin pasti akan bangkit. Qin Xiaotian dan 4 orang keluarga Qin yang paling antusias melihat hal itu. Sementara wajah orang-orang keluarga Yun yang awalnya penuh optimisme kini berubah masam. Mereka tahu, teknik tinju awan hitam adalah teknik tingkat hitam kelas menengah, andalan Yun Fao. Aku ternyata masih memandang rendah formasi pertahanan teknik sisik naga ini. Meskipun hanya formasi spiritual tingkat 2 namun dengan teknik nirwana, aku bahkan yakin bisa menahan pukulan terkuat prajurit surgawi tingkat 9 puncak, pikir Qin San. Semua orang belum tersadar atas kejadian di depan mata mereka. Qin San sudah bergerak, menggunakan teknik langkah dewa. Hanya dengan 2 kali kedipan dia sudah menjangkau Yun Fao yang berada 500 meter dari dirinya. Swoosh, duar. Suara ayunan diikuti suara ledakan terdengar seiring sosok tubuh dengan jubah merah terlempar ratusan meter. Qin San menahan kekuatannya. Dia tidak akan membiarkan Yun Fao mati dengan mudah. Yun Fao berdiri dengan susah payah. Meskipun tidak mengalami luka berat, namun pukulan Qin San seperti mengoyak organ dalamnya. Dia tidak dapat lagi melancarkan serangan menggunakan teknik tinju awan hitam miliknya. Energinya sudah terkuras banyak. Sisa energi di dantiannya sudah tidak bisa menunjang penggunaan teknik ini. Yun Fao menggertakkan giginya, dia tidak pernah menyangka akan berada di kondisi seperti saat ini. Saat melangkah masuk ke hutan Gunung Wuji di pertarungan ini, dia menyangka dirinya adalah yang terkuat. Dia lupa jika di atas langit masih ada langit. Bagi kultivator, kesombongan adalah pembawa petaka. Kesombongan akan mereduksi kewaspadaan mereka. Qin San kembali menatap Yun Fao. Tatapan itu membuat Yun Fao berkeringat dingin. Yun Fao mengalirkan energi yang tersisa di pusat energinya. Dia tidak ingin lagi diserang tiba-tiba. Teknik perpindahan macam apa yang digunakannya? Sangat cepat, pikirnya. Saat Qin San mulai bergerak, Yun Fao memusatkan energi ke tangan kanannya. Duar, krak, Yun Fao kembali terhempas, disertai dengan suara retakan tulang. Kekuatannya tidak mampu lagi menahan pukulan Qin San.
Saat tubuhnya yang melayang akibat pukulan tadi akan menabrak pohon, Qin San sudah tiba di dekatnya. Duar, krak, gubrak, hal sama kembali terjadi. Yun Fao kini terbaring lemah dengan nafas yang berat. Beberapa tulangnya sudah remuk. Melihat Qin San berjalan santai ke arahnya, wajah Yun Fao kini berubah dari ganas menjadi ketakutan. Wajah sombongnya kini menguap entah kemana. Jangan bunuh aku. Kalau tidak keluarga Yun tidak akan melepaskanmu. Krak, krak. Qin San hanya mengernyit mendengarkan ancaman Yun Fao. Setelah itu, kakinya menginjak kedua paha Yun Fao hingga terdengar suara tulang yang patah. Qin San, tolong ampuni aku, ampuni aku. Suara jeritan Yun Fao membuat anggota keluarga Yun yang lain kini dihinggapi rasa putus asa dan ketakutan. Mereka tahu, setelah membereskan Yun Fao, Qin San pasti akan menyulitkan mereka. Krak, krak. Qin San menekuk tubuhnya dan meraih kedua lengan Yun Fao. Kaki dan tangan Yun Fao kini tidak dapat lagi digerakkan. Apa kalian menunggu giliran? Cepat, cepat serang dia bersama-sama. Jangan pedulikan aku, disertai jeritan kesakitan, Yun Fao meneriaki 18 orang keluarga Yun yang hanya diam melihatnya disiksa. Anggota keluarga Yun yang awalnya terdiam ketakutan baru tersadar setelah mendengar teriakan Yun Fao. Ayo, kita serang bersama. Aku yakin energi dan tenaganya sudah terkuras. Anggota keluarga Yun dengan tubuh kekar dan wajah kejam yang sebelumnya menyiksa salah satu anggota keluarga Qin, kini menyemangati rekannya. Dia tidak percaya Qin San tidak akan kehabisan energi. Apalagi Qin San hanya kultivator alam pengumpulan Qi tingkat 9 puncak. Meskipun kekuatan bertarungnya bisa mengalahkan prajurit surgawi tingkat 5 puncak, namun dia yakin kapasitas pusat energi Qin San tetap saja setara dengan alam pengumpulan Qi tingkat 9 puncak. 18 anggota keluarga Yun yang tersisa kini bersiap bertarung bersama. Beberapa orang mengeluarkan senjata spiritual tingkat hitam. Senjata spiritual tingkat hitam yang mereka miliki paling tinggi bintang 1. Melalui komando pria kekar tadi, mereka melepaskan serangan terbaik mereka ke arah Qin San dan Yun Fao yang terbaring lemah. Ngung, ngung, ngung. Suara dengungan terdengar jelas dari serangan gabungan anggota keluarga Yun. Namun itu sama sekali tidak membuat Qin San merubah raut wajahnya. Sebelum meladeni orang-orang itu, Qin San membalik tubuhnya dan melepaskan pukulan ke tenggorokan Yun Fao. Gedebuk, krak. Yun Fao yang masih ingin mengeluarkan suara kini terdiam. Tenggorokannya dibuat patah oleh Qin San. Dia memang masih hidup namun sisa menunggu waktu. Qin San sengaja tidak membunuhnya, agar dia melihat apa yang akan dilakukan Qin San ke orang-orang keluarga Yun yang lain. Masih dengan ekspresi wajah datar, dia membalik tubuhnya dan melangkah ke depan ke arah anggota keluarga Yun yang lain. Dia mengayunkan lengannya dengan tangan terkepal. Swoosh! Qin San menghadang energi gabungan dari serangan orang-orang keluarga Yun dengan tinjunya. Energi mengalir dari dantiannya ke lengan kanannya. Pil energi emas sebesar buah kopi di atas pagoda 9 tingkat bergetar hebat, menyalurkan energi emas ke seluruh tubuh Qin San. Qin San tidak menunggu serangan orang-orang keluarga Yun datang. Dia maju dengan kecepatan tinggi. Duar, duar. Energi serangan, baik dengan teknik tinju, teknik pukulan hingga teknik senjata spiritual milik keluarga Yun seperti hujan yang turun membasahi tubuh Qin San. Qin San mengangkat tinjunya ke langit. Energi besar dengan aura yang kuat menyeruak keluar membentuk bayangan tinju. Qin San masih berdiri dengan jubah yang berkibar tertiup angin. Tubuhnya berdiri tegak tanpa terganggu tekanan dari serangan gabungan anggota keluarga Yun. Dari tubuhnya terpancar aura yang agung. Energi pelindung yang mengalir dari pil energi emas yang melayang di atas pagoda 9 tingkat di pusat energinya. Orang-orang yang memandangnya seakan melihat kaisar langit berdiri mengendalikan langit. Qin San ini orang macam apa? Auranya bahkan terasa lebih kuat setelah bertarung dengan Yun Fao. Energinya seperti datang dari sumur tak berujung. Lihat, pukulannya mengandung energi mematikan yang begitu padat.
Orang-orang dari keluarga besar lainnya dibuat terpesona dengan kekuatan dan aura yang diperlihatkan Qin San. Mereka kini bersyukur tidak bersinggungan dengan Qin San di pertarungan Gunung Wuji ini. Duar, duar. Tabrakan serangan gabungan orang-orang keluarga Yun dengan pukulan Qin San berbentuk bayangan tinju yang padat, menghasilkan fluktuasi di sekitar area ledakan. Awan debu terbentuk dari efek ledakan dan menutupi langit. Qin San masih berdiri dengan sorot mata yang membawa niat membunuh yang kental. Dia melepaskan kekuatan jiwanya untuk menekan orang-orang keluarga Yun. Tubuh beberapa orang keluarga Yun yang menjadi target tatapan itu bergetar hebat. Mereka yang memiliki kekuatan jiwa yang lemah tentu akan sulit menghalau tekanan itu. Qin San sengaja melepaskan tekanan melalui kekuatan jiwanya untuk memberi rasa takut yang tidak pernah mereka rasakan. Apa ini? Kenapa aku merasa seperti tertimpa gunung? Tidak, aku tidak tahan lagi. Ini sangat menyakitkan. Teknik apa yang dia gunakan? Ini kekuatan jiwa. Orang-orang keluarga Yun yang dibawa tekanan kekuatan jiwa yang dilepaskan Qin San kini mulai panik. Berlutut, suara Qin San seperti dengungan di telinga mereka. Bahkan hanya dengan satu kata, orang-orang itu merasa jiwanya terkoyak. Bruk, gedebuk. Satu persatu orang keluarga Yun menekuk lututnya dan berlutut ke arah Qin San. Mereka tidak bisa lagi menahan tekanan kekuatan jiwa yang dilepaskan Qin San. Orang-orang keluarga Yun kini dalam posisi berlutut. Jangankan mengangkat tubuh mereka, untuk mengangkat wajah mereka saja sangat kesulitan. Aura yang agung kembali meletus dari tubuh Qin San. Sebagai pewaris manik Kaisar Langit, aura Qin San tentu tidak ada bandingannya di dunia bawah. Sepersekian detik berikutnya, Qin San sudah berada dekat di depan mereka. Rasa frustrasi, marah, malu kini tertutupi dengan ketakutan yang dahsyat di hati mereka. Beberapa di antara mereka bahkan mulai menyesal mengikuti pertarungan Gunung Wuji ini. Nasib orang-orang itu kini ditentukan oleh Qin San. Orang terkuat di antara mereka bahkan sudah dilumpuhkan. Siapa yang berani menyelamatkan mereka? Matahari mulai menarik cahayanya. Kegelapan datang menutupi hutan Gunung Wuji. Orang-orang yang berada di lokasi itu masih bertahan di tempat masing-masing. Mereka ingin melihat akhir dari orang-orang keluarga Yun itu. Sebagian di antara mereka yakin, Qin San tidak akan berani membantai seluruh orang-orang keluarga Yun. Menurut mereka, eksistensi keluarga Yun saat ini bukanlah sesuatu yang gampang ditindas. Mereka sudah menjadi keluarga tingkat 1 di kerajaan Ying. Nona muda keluarga Yun, Yun Feiwei dan Tuan muda Yun Bao telah menjadi murid inti Aula Langit. Mereka mengira Qin San mempertimbangkan resiko jika membunuh mereka semua. Orang-orang ini tidak tahu. Qin San sengaja tidak langsung membunuh mereka tapi membuat semuanya berlutut karena ingin mempermalukan keluarga Yun. Jubah putih Qin San berkibar mencolok di tengah kegelapan. Auranya yang agung terus menyeruak keluar. Karena kalian ingin membunuhku, apa aku salah jika aku ingin membunuh kalian juga, hardik Qin San. Swoosh, duar. Qin San bergerak acak di antara orang-orang itu. Sekali bergerak satu orang keluarga Yun berubah menjadi kabut darah. Jangankan melawan, mengangkat tubuh mereka saja dari posisi berlutut sudah tidak bisa. Kurang dari 1 menit, orang-orang itu akhirnya semuanya berubah menjadi kabut darah. Sementara Yun Fao di sisi sisa nafasnya hanya bisa melotot melihat anggota keluarganya dibantai abis oleh Qin San. Qin San tidak lagi menghiraukan Yun Fao. Dia sudah ditakdirkan untuk mati. Bahkan dewa sekalipun tidak dapat menyelamatkannya. Orang ini benar-benar kejam. Keluarga kita tidak boleh menyinggungnya. Melihat dia mengalahkan Yun Fao, mungkin kekuatan bertarungnya setara dengan prajurit surgawi tingkat 7 awal. Aku harus memberitahu keluargaku untuk tidak menyinggung keluarga Qin. Usianya baru 14 tahun, jika dia terus berkembang, siapa yang akan berani berurusan dengan keluarga Qin? Berbagai pendapat pro dan kontra bermunculan dari para jenius keluarga besar di kota siang ini. Keluarga Chia dan keluarga Fu merasa beruntung bisa berhubungan baik dengan Qin San. Kekuatan yang dipertontonkan Qin San melebihi ekspektasi mereka.
Di usia yang sangat belia, kekuatan bertarungnya sudah semenakutkan itu. Qin San melangkah ke arah Qin Xiaotian dan yang lainnya berada. Sementara orang-orang dari keluarga lain mulai membubarkan diri dan mencari tempat untuk beristirahat sebelum besok pagi meninggalkan hutan Gunung Wuji. Sisa keluarga Chia dan keluarga Fu yang juga tinggal di tempat itu, 11 anggota keluarga Chia semuanya terluka. Namun dengan bantuan pil spiritual penyembuh tingkat 1, sebagian dari mereka sudah terlihat baik. Qin Xiaotian dan 4 orang dari keluarga Qin lainnya, Qin Ryu, Qin Xiling, Qin Qianfan, Qin Yu, juga mulai membaik. Tangan Qin Yu yang sebelumnya dipatahkan sudah disambung kembali oleh Qin Xiaotian. Untungnya, pergelangan tangannya belum terlepas, sehingga masih bisa langsung disembuhkan tanpa bantuan alkemis. Kalian boleh menyembuhkan diri dan mengembalikan energi kalian di tempat ini. Aku akan menjaga kalian, kata Qin San sambil menatap 5 orang dari keluarga Qin. 5 orang itu telah mempertaruhkan nyawanya untuk keluarga Qin. Sebagai tuan muda keluarga Qin, Qin San merasa berutang budi pada mereka. Qin San kemudian memperhatikan orang-orang keluarga Chia yang juga terluka karena ikut campur urusan keluarga Qin. Terima kasih atas bantuan kalian. Aku Qin San akan mengingatnya sebagai hutang budi, kata Qin San sambil menangkupkan tangannya tanda terima kasih ke arah anggota keluarga Chia. Qin San juga menganggukkan kepala ke arah Fu Jingmi, Fu Houchun dan anggota keluarga Fu lainnya tanda terima kasih. Meskipun keluarga Fu mundur dari pertikaian dengan keluarga Yun, namun Qin San dapat memahaminya. Namun Qin San tentu tidak akan memperlakukan mereka sama dengan keluarga Chia, yang bahkan bertarung dengan Yun Fao karena ingin menyelamatkan Qin Xiaotian dan yang lainnya. Saudara Qin, kamu jangan terlalu sungkan. Apa yang kami lakukan untukmu sama sekali tidak ada apa-apanya dibanding bantuanmu berkali-kali kepada kami, jawab Chia Lao. Qin San merasakan ketulusan dari ucapan Chia Lao. Dia membalas dengan senyuman kemudian mengangguk. Qin San kemudian mengalihkan pandangannya ke Chia Lai. Apa kamu baik-baik saja? Maaf karena hampir membuatmu mengalami hal buruk, ucap Qin San ke Chia Lai. Membuat gadis itu tiba-tiba salah tingkah. Wajahnya memerah. Tidak apa-apa. Aku baik-baik saja, jawab Chia Lai dengan ucapan yang terbata-bata. Menyaksikan tingkah sepupunya, Chia Lao tahu, gadis itu pasti menyimpan perasaan pada Qin San. Hais, gadis mana yang tidak jatuh hati pada pahlawan? Pikir Chia Lao sambil mendesah. Saudara Qin, kalau begitu, kami akan melanjutkan perjalanan ke area pinggiran kawasan luar hutan, kata Fu Jingmi yang mencairkan suasana. Setelah berbasa-basi, keluarga Fu melanjutkan perjalanannya, sementara keluarga Chia juga tinggal di tempat itu untuk memulihkan diri. Melihat yang lain sudah dalam kondisi pemulihan, Qin San juga duduk bersila sambil menjalankan teknik kultivasi Kaisar Langit. Dia ingin mengembalikan sebagian energi yang terbuang setelah pertarungan dengan keluarga Yun. Qin San sama sekali tidak khawatir berkultivasi di alam terbuka wilayah luar hutan Gunung Wuji. Sebelumnya, dia sudah meminta Qin Ran untuk berjaga-jaga dari serangan musuh. Tidak akan ada binatang buas yang mau mendekat dengan adanya Qin Ran yang berjaga. Sementara keluarga lain akan berpikir puluhan kali jika ingin menyinggung Qin San yang mereka anggap sangat kejam dalam memperlakukan musuh. Malam berlalu, matahari mulai menyinari dunia bawah. Di hutan Gunung Wuji, para peserta pertarungan Gunung Wuji mulai berjalan untuk menuju pintu formasi. Para jenius dari keluarga-keluarga besar di kota siang itu memiliki ekspresi yang berbeda-beda. Tidak ada satupun keluarga dan 20 keluarga yang ikut berpartisipasi yang pulang dengan jumlah anggota yang lengkap. Keluarga Kwon, salah satu keluarga yang difavoritkan bisa masuk 5 besar, bahkan tidak menyisakan satupun peserta. Keluarga dengan jumlah peserta terbanyak yang selamat adalah juara bertahan pertarungan Gunung Wuji sebelumnya, yaitu keluarga Heng. Mereka hanya kehilangan 2 anggota keluarga. Namun hampir semua peserta mengalami luka, baik luka ringan maupun luka berat. Di bawah pohon besar yang rindang,
Sekelompok pemuda masih dalam posisi bersila. Jumlahnya 17 orang. 11 orang dengan jubah yang sama dan 6 lainnya dengan jubah berbeda. Mereka adalah anggota keluarga Chia dan keluarga Qin. Setelah semalaman memulihkan diri, semua anggota keluarga Chia dan keluarga Qin sudah terlihat lebih baik. Setidaknya tidak perlu lagi dipapah meninggalkan Gunung Wuji. Satu persatu dari mereka mulai membuka mata. Kini, sisa Qin San yang masih larut dalam kultivasinya. Dia masih terlihat fokus. Butiran keringat nampak jelas di dahinya. Anggota keluarga Chia dan keluarga Qin yang memperhatikan itu, mengerutkan kening. Mereka tidak tahu apa yang terjadi dengan Qin San. Jika hanya menjalankan teknik kultivasi untuk mengembalikan energi, Qin San tidak mungkin berkeringat seperti itu. Di tengah udara dingin hutan Gunung Wuji, beberapa bagian pakaian Qin San bahkan terlihat basah karena keringat. Meskipun khawatir, tidak ada di antara mereka yang ingin mengganggu. Apa yang terjadi dengan saudara Qin? Apa kemarin sebenarnya dia terluka? Tanya Chia Lao dengan suara rendah saat berjalan mendekati Qin Xiaotian, Qin Ryu dan yang lainnya. Kami juga tidak tahu, tapi sepertinya dia baik-baik saja. Jawab Qin Xiaotian menenangkan Chia Lao yang menampakkan raut wajah khawatir. 5 orang dari keluarga Qin, Qin Xiaotian, Qin Ryu, Qin Xiling, Qin Qianfan dan Qin Yu, sangat tahu bagaimana kuatnya Qin San menahan rasa sakit. Saat akar spiritualnya dicabut oleh Raja Ying, Qin San sama sekali tidak mengeluarkan air mata. Hanya jeritan marah yang terdengar. Oh ya, apa kalian akan keluar hutan? Atau menunggu adik San menyelesaikan kultivasinya? Qin Xiaotian bertanya ke Chia Lao dan keluarga Chia lainnya. Setelah berpikir, Chia Lao, Chia Lai dan keluarga Chia lainnya memutuskan jalan duluan ke pintu formasi. Tinggal di tempat itu juga tidak akan membantu Qin San. Setelah 11 orang anggota keluarga Chia meninggalkan tempat itu, kini tersisa 6 orang dan 1 binatang spiritual. 2 jam setelah keluarga Chia meninggalkan tempat itu, Qin San akhirnya membuka matanya. Dengan sorot mata yang bercahaya, dia menyunggingkan senyum ke arah Qin Xiaotian dan yang lainnya. Maaf, membuat kalian menunggu, kata Qin San sambil berdiri. Sebenarnya sejak semalam, Qin San berusaha maksimal untuk menerobos ke alam prajurit surgawi. Hal itu yang membuatnya berkeringat hebat di tengah-tengah udara dingin. Sayangnya, dia belum mampu meruntuhkan pembatas alam kultivasinya. Dia menduga bisa menerobos setelah melalui pertarungan dengan anggota keluarga Yun. Namun, faktanya hal itu belum cukup membuatnya menerobos. Semakin tinggi tingkat kultivasi seseorang, semakin sulit baginya untuk menerobos. Utamanya ke alam besar. Ayo kita juga keluar, kata Qin San sambil berjalan ke arah pinggiran wilayah luar hutan Gunung Wuji. Dia berjalan diikuti oleh 5 orang dan 1 binatang spiritual di belakangnya. Qin San tidak akan meninggalkan Qin Ran di Gunung Wuji. Tingkatannya yang rendah serta jenisnya yang rawan jadi santapan binatang spiritual lainnya, membuat Qin San langsung membawa serta kuda bertanduk satu itu untuk meninggalkan Gunung Wuji. Berbeda dengan kera merah yang sudah berada di tingkat awal tahap 5. Kera merah juga memiliki kekuatan bertarung yang kuat sehingga Qin San sama sekali tidak khawatir dan masih menyuruhnya tinggal di wilayah tengah Gunung Wuji. Dia juga belum mau mengekspos kera merah sebagai binatang spiritual yang telah dia tundukkan. Di luar hutan Gunung Wuji, orang-orang keluarga besar Kotak Siang sudah menunggu jenius muda mereka dengan harap-harap cemas. Ekspresi wajah para patriark dan penatua masing-masing keluarga berbeda-beda. Namun wajah orang-orang dari 3 keluarga yang sejak awal berkoalisi yang tampak paling tidak enak dipandang. Patriark keluarga Kwon tak pernah melepaskan tatapannya ke pintu formasi. Dia menunggu Qin San, pemuda yang telah membantai jenius keluarganya serta cucunya sendiri keluar dari pintu formasi. Hal serupa juga terjadi pada ketua cabang keluarga Yun. Dia menyaksikan anggota keluarganya dipermalukan habis-habisan sebelum dibantai oleh Qin San. Kini keluarga Yun jadi olok-olokan oleh warga kota Siang dan warga desa-desa terdekat yang menyaksikan kejadian itu.
Kini mereka dianggap orang bodoh yang telah dikelabui oleh pemuda 14 tahun. Pura-pura lemah, namun ternyata memiliki kekuatan bertarung yang hebat. Banyak orang di kota siang yang menyaksikan Qin San menunggangi kuda bertanduk satu, membantai keluarga Kwon dan mempermalukan keluarga Yun kini mengidolakannya. Apalagi para gadis-gadis yang tentu ingin bersama pemuda yang kuat. Sementara patriark keluarga Wang yang raut wajahnya tidak kalah masam dari patriark Kwon dan ketua cabang keluarga Yun, tidak tahu harus melampiaskan amarahnya pada siapa. Dari formasi batu pemancar, dia melihat jenius keluarganya mati dibantai, namun tidak mengetahui siapa yang melakukannya. Meskipun pada akhirnya mereka melihat kera merah muncul sebagai sosok yang menghabisi keluarga Wang yang tersisa. Patriark Kwon dan ketua cabang keluarga Yun saling memandang kemudian sama-sama mengangguk. Lihat, itu anggota keluarga Heng, jumlah mereka yang selamat masih sangat banyak. Keluarga Heng memang kuat, aku memperkirakan mereka setidaknya masih akan masuk 3 besar. Itu keluarga Fu. Wah. Meskipun mereka banyak yang selamat tapi banyak dari mereka yang terluka. Berbagai diskusi terdengar dari arah penonton yang menyaksikan satu persatu anggota keluarga yang berpartisipasi di pertarungan Gunung Wuji mulai keluar dari pintu formasi. Lihat, itu pemimpin kelompok keluarga Wang. Wang Qiu. Dia ternyata selamat. Sial sekali keluarga Wang kali ini, bertemu kera merah. Bahkan hanya menyisakan 1 orang. Hush, pelankan suaramu. Apa kamu mau keluargamu dibantai oleh keluarga Wang? Kata seorang pria paruh baya yang mengingatkan pemuda di sampingnya. Setelah Wang Qiu keluar, 3 kelompok keluarga lain menyusul di belakangnya. Tidak lama berselang, Chia Lao, Chia Lai dan anggota keluarga Chia lainnya juga sudah keluar melalui pintu formasi. Kini 17 keluarga sudah keluar formasi. Tersisa keluarga Qin yang belum keluar. Sementara peserta dari keluarga Yun dan keluarga Kwon memang sudah tidak tersisa satupun. 2 jam berikutnya, 5 pemuda melangkah keluar dari pintu formasi. Mereka adalah Qin Xiaotian, Qin Ryu, Qin Siling, Qin Qianfan dan Qin Yu. Wajah penatua kedua dan kelima keluarga Qin bersama beberapa pengikutnya tampak berubah masam. Tadi mereka masih berharap Qin Tian dan Qin Siyun juga selamat. Namun melihat kelima orang yang keluar, mereka kini yakin Qin Tian, Qin Siyun dan yang lainnya telah terbunuh. Setelah Qin Xiaotian dan 4 lainnya melangkah keluar, sosok pemuda menunggangi binatang spiritual jenis kuda bertanduk satu menyusul di belakang mereka. Wajahnya yang tampan dengan sorot mata tegas, garis alis yang sempurna, menarik perhatian semua orang di tempat itu. Para gadis bahkan tidak ingin melepaskan pandangannya pada sosok itu. Dia adalah Qin San. Saat keluar dari pintu formasi, dia sama sekali tidak menyembunyikan aura alam pengumpulan Qi tingkat 9 puncak miliknya. Tubuhnya yang tegak duduk di atas punggung Qin Ran. Seperti panglima perang yang pulang membawa kemenangan. Kepala Qin Ran bahkan ikut berdiri tegak. Bulu putihnya bercahaya diterpa sinar matahari. Kuda bertanduk satu itu berjalan dengan gagahnya. Dia tidak menyadari sorot mata dengan niat membunuh yang juga mengarah ke dirinya dan tuannya. Kuda spiritual itu larut dalam kesombongannya. Wah, tuan muda Qin memang tampan. Apakah dia lagi cari pasangan? Huf, lihat tubuhmu yang berlemak itu. Apa pemuda tampan dan kuat seperti tuan muda Qin San pantas untukmu? Dia lebih cocok denganku. Hei, gadis murahan, bangun. Tidur kalian terlalu miring. Daripada dengan kalian, tuan muda Qin San lebih serasi denganku. Serasi apanya? Kamu masih terlalu jelek untuk pemuda tampan seperti tuan muda Qin San. Para gadis yang berada di antara para penonton mulai riuh memperebutkan perhatian Qin San. Qin San melompat dari punggung Qin Ran. Dengan jubah putih yang berkibar, Qin San berjalan ke area yang ditentukan untuk menyetorkan batu spiritual bermantra yang telah dia kumpulkan. Sosok pemuda berjubah putih terus berjalan tanpa menghiraukan keributan dan pujian di sekitarnya. Sambil memegang tas penyimpanan berisi batu spiritual bermantra, Qin San memasuki area perhitungan hasil pertarungan Gunung Wuji.
Dia menyerahkan tas penyimpanan yang di dalamnya terdapat semua batu spiritual bermantra yang didapatkannya bersama anggota keluarga Qin lainnya. Tas itu diterima penyelenggara, seorang pria parubaya yang ditugaskan penguasa kota. "Salam," Qin San menyapa dengan hormat sambil menyerahkan tas penyimpanannya. Pria parubaya itu hanya mengangguk kemudian menyodorkan tangannya meraih tas spiritual Qin San. Qin San kemudian kembali menangkupkan tangannya ke arah penguasa kota Xiang. Xiang Lu tanpa menundukkan kepala ataupun badannya. Dia memang terbiasa tidak melakukan penghormatan yang berlebihan pada orang lain. Selama hidupnya, baru satu orang yang bisa membuatnya membungkukkan badannya, yakni kakeknya, Patriark Qin. Qin San membalik badannya dan berjalan ke tempat keluarga Qin berkumpul. Saat melangkah, Qin San merasakan tatapan yang dipenuhi niat membunuh dari beberapa arah. Namun Qin San mengabaikannya. Saat ini, dia tidak perlu khawatir diserang tiba-tiba. Penguasa kota, Xiang Lu akan bergerak jika ada yang berani melanggar pengaturan yang telah dibuatnya. Siapa yang berani menantang penguasa kota yang sudah berada di alam elemen tingkat 2 puncak? Penguasa kota, Xiang Lu, sebenarnya sudah memenuhi syarat untuk membangun keluarga besar di kota yang lebih besar di wilayah kerajaan Ying. Namun dia lebih memilih tetap berada di kota Xiang. Qin San terus berjalan ke arah tempat keluarga Qin. "Saner, bagus sekali. Hahaha. Keluarga Qin akan bangkit," kata Patriark Qin dengan wajah bahagia. Namun sorot matanya juga menyiratkan kekhawatiran. Dia ingat putranya, ayah Qin San, Qin Yan. Masih segar diingatan Patriark Qin, alasan Qin Yan meninggalkan kota Xiang. Sebagai jenius berbakat kala itu, Qin Yan banyak diincar oleh keluarga besar lainnya. Mereka tidak ingin keluarga Qin berkembang. Beberapa bandit yang berprofesi sebagai pembunuh bayaran bahkan sempat menargetkan Qin Yan. Sebelum akhirnya memutuskan berkelana meninggalkan kota Xiang. Waktu itu, Qin Sun masih ingat Qin Yan bersumpah akan kembali ke keluarga Qin dan menjadikan keluarga Qin sebagai keluarga terkuat di kota Xiang. Qin Yan memang sempat kembali, tapi hanya membawa Qin San untuk dirawat kakeknya. Setelah itu, Qin Yan bersama ibu Qin San langsung meninggalkan kediaman Qin. Mereka hanya berpesan agar merawat Qin San dan tidak membiarkan Qin San meninggalkan kota Xiang sebelum kekuatannya melebihi orang-orang kota Xiang. Qin Sun maju, memeluk cucunya. Satu-satunya garis keturunannya yang masih berada di dekatnya. Melihat kekuatan Qin San saat ini, dia tahu, tidak akan lama lagi cucunya juga akan pergi. Meskipun sudah dewasa, seorang kakek akan tetap memperlakukan cucunya sebagai anak kecil. Qin San kemudian menyapa satu persatu orang-orang keluarga Qin. Saat pandangannya tertuju ke penatua kedua, wajah Qin San berubah datar bahkan warna kulit wajahnya memerah. Begitupun saat menatap penatua kelima. "Saner, apa yang terjadi di dalam sana? Kenapa banyak sekali anggota keluarga kita yang tidak kembali?" tanya Patriark Qin penasaran. Saat Qin Xiaotian dan Qin Ryu akan membuka mulut, Qin San menggeleng meminta agar mereka tidak mengatakan apapun. Melihat kode dari Qin San, kelima orang itu langsung mengerti. "Kakek, soal itu, nanti aku dan yang lain akan menyampaikannya saat sudah di kediaman keluarga Qin," kata Qin San yang menganggap saat ini bukan waktunya untuk menyelesaikan konflik keluarga. Hasilnya sudah selesai dihitung. Di atas panggung, penguasa kota, Xiang Lu, tiba-tiba menyela seluruh pembicaraan yang ada di bawah. Suaranya yang dialiri energi dari alam elemen tingkat puncak menggelegar di telinga orang-orang yang ada di tempat itu. Setelah penyelenggara menghitung tiap tas penyimpanan yang telah diserahkan oleh perwakilan masing-masing keluarga, saatnya penguasa kota mengumumkan pemenangnya. Penguasa kota hanya akan mengumumkan peringkat 10 besar. Peringkat ke-10, keluarga Hang dengan 5 biji batu spiritual. Peringkat ke-9, keluarga Chou dengan 8 batu spiritual. Peringkat ke-8, penguasa kota menyebutkan satu persatu peringkat keluarga hingga peringkat ke-6. Selanjutnya peringkat ke-5, keluarga Yelu dengan 21 batu spiritual. Peringkat ke-4,
keluarga Fu dengan 23 batu spiritual, peringkat ketiga keluarga Yuzhe dengan 25 batu spiritual, peringkat kedua keluarga Chia dengan 31 batu spiritual, kata penguasa kota sambil menarik nafas. Pemenang kali ini adalah keluarga Qin, dengan 815 biji batu spiritual. Penguasa kota yang mengumumkan hasil pertarungan Gunung Wuji juga sempat terperanjat. Dia sama sekali tidak menyangka hasil dari pertarungan kali ini. Di pertarungan Gunung Wuji sebelumnya belum pernah ada yang mengumpulkan batu spiritual bermantra melebihi 500 biji. Namun kali ini, keluarga Qin berhasil mengumpulkan 815 biji batu spiritual bermantra. Astaga, aku sudah berusia hampir 100 tahun. Namun sepanjang pertarungan Gunung Wuji ini digelar belum pernah ada keluarga yang berhasil mengumpulkan batu spiritual sebanyak itu, seorang pria tua mengoceh sendiri saat mendengarkan pengumuman. Penguasa kota, baiklah, aku akan menyerahkan hadiah yang sudah disiapkan untuk pemenang pertama hingga ketiga. Sementara pemenang keempat hingga ke-10 juga akan menerima sumber daya seperti yang dijanjikan sebelumnya. Patriark Qin, Patriark Chia dan Patriark Yuzhe akhirnya naik ke panggung menerima hadiah keluarga masing-masing. Patriark Qin menerima teknik bela diri tingkat hitam dan senjata spiritual tingkat hitam bintang 2. Sementara keluarga Chia menerima senjata spiritual tingkat hitam bintang 1 dan pil spiritual penambah energi tingkat 2. Keluarga Yuzhe menerima senjata spiritual tingkat hitam tanpa bintang dan pil spiritual penyembuhan tingkat 1. Bagi keluarga di kota siang, hadiah-hadiah itu adalah harta yang sulit didapatkan. Jika ingin memilikinya, mereka harus merogoh perbendaharaan keluarga mereka. Para patriark keluarga lain nampak iri dengan 3 patriark yang telah menerima hadiah mereka. Wajah yang paling tidak enak dipandang adalah Patriark Kwon, Patriark Wang dan ketua cabang keluarga Yun. Merasakan aura membunuh yang mengarah ke dirinya, Qin San tetap diam. Namun berbeda dengan Qin Ran. Merasakan aura membunuh ketuanya, dia meringkik keras. Ringkikan Qin Ran bahkan membuat beberapa orang merasakan tekanan dari binatang spiritual awal tingkat 2. Huf, hanya binatang spiritual awal tahap 2, apa hebatnya, gumam Patriark Kwon sambil berjalan menjauh bersama anggota keluarga Kwon lainnya. Seluruh penonton dan keluarga besar kota siang akhirnya satu persatu meninggalkan pinggiran hutan Gunung Wuji. Qin San dan keluarga Qin juga kembali ke kediaman keluarga Qin. Di aula keluarga Qin, 2 kelompok saling berhadap-hadapan. Sebelah kiri kursi utama ada penatua kedua, penatua kelima dan kelompoknya. Sementara di sebelah kanan berdiri penatua ketiga dan penatua keempat juga dengan kelompoknya. Di tengah berdiri 6 pemuda. Mereka adalah Qin San, Qin Xiaotian, Qin Ryu, Qin Xiling, Qin Qianfan dan Qin Yu. 6 orang perwakilan keluarga Qin yang berhasil keluar dari hutan Gunung Wuji dengan selamat. Semua orang kini menunggu apa yang akan disampaikan oleh 6 orang ini. Saat perjalanan pulang tadi, mereka meminta patriark untuk mengumpulkan seluruh anggota keluarga Qin. Qin Xiaotian yang sejak di pinggiran Gunung Wuji menahan diri maju selangkah. Qin San bersama 4 orang lainnya hanya diam. Qin San sengaja membiarkan Qin Xiaotian yang berbicara. Patriark, sejak awal ada pengkhianat dalam keluarga. Cerita Qin Xiaotian yang dibenarkan oleh 4 rekannya yang lain. Amarah Qin San saat ini sebenarnya sedang memuncak. Bahkan saat di pinggiran Gunung Wuji saat bertatapan dengan penatua kedua, Qin Ye dan penatua kelima, Qin Shou. Dia nyaris tidak dapat mengendalikan amarahnya. Namun karena di tempat itu dipenuhi orang-orang dari keluarga lain, sehingga dia bisa mengendalikan amarahnya. Saat ini tangannya terkepal. Dari arah kursi utama, aura membunuh menyeruak keluar. Aura itu dipancarkan dari tubuh Patriark Qin. Setelah mendengar cerita Qin Xiaotian dan yang lainnya, Patriark Qin tidak dapat menahan amarahnya. Tidak tahu diri, apakah selama ini aku kurang baik? Duar. Qin Sun berdiri dan menghancurkan meja di depannya. Aura prajurit surgawi, tingkat 9 awal menyeruak keluar dari tubuhnya.
Aura itu menimbulkan tekanan yang luar biasa, utamanya para anggota keluarga Qin yang masih berada di alam pengumpulan Qi. Penatua kedua, Penatua kelima dan kelompoknya sebenarnya sudah menebak hal itu akan terjadi. Segala persiapan juga sudah mereka lakukan. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.